Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada kali ini gue akan membahas film baru tapi nggak baru-baru amat, yaitu Black Light tahun 2022. Film yang dibintangi oleh Abah Liam Neeson saat ini memperoleh rating 4,8 menurut IMDb. Yuk nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian nggak ketinggalan video seru selanjutnya. Di lokasi Monumen Washington, para demonstran dipimpin seorang perempuan yang bernama Sophia sedang menuntut ketidakadilan terhadap pemerintahan. Selesai orasi, dia pulang menggunakan taksi online sambil scroll-scroll komentar mengenai betapa kerennya dia di panggung tadi. Setelah sampai, dia pun turun dari taksi tersebut. Film pun baru dimulai. Diperlihatkan tokoh utama yang menuju ke suatu tempat di pedalaman hutan. Dia bernama Travis Block. Travis adalah seorang agen FBI yang ditugaskan untuk menyelamatkan agen FBI lain yang dalam bahaya. Pada kali ini, dia menyelamatkan seorang agen perempuan yang akan dikeroyok penduduk karena penyamarannya ketahuan oleh mereka. Dengan santai, Travis menyiapkan bahan peledak yang digunakan untuk mengalihkan perhatian mereka. Lalu, misi penyelamatan terselesaikan. Di kantor FBI, seorang direktur bernama Gabriel Robinson adalah pemimpin para agen sekaligus teman Travis pada Perang Vietnam dulu. Karirnya pun melejit, sedangkan Travis tersandung kasus pembunuhan yang tak dia sengaja, sehingga dia menjadi buron dan ekonominya pun sulit. Dia pun berhutang budi pada Gabriel karena catatan kriminalnya dihapus dan diberikan pekerjaan menjadi agen. Di kehidupannya, Travis mempunyai seorang cucu yang bernama Natalie dari seorang anak perempuannya yang bernama Amanda. Sebenarnya, Travis ingin pensiun dan mempunyai kehidupan normal layaknya abah-abah lain yang nemenin cucu sambil ngopi di teras rumah. Amanda yang paham pekerjaan ayahnya menyuruh jangan terlalu posesif terhadap mereka, sampai-sampai harus memberi sebuah senter setrum kepada cucunya. Di sebuah kantor berita, seorang jurnalis perempuan yang bernama Mira sedang berdebat dengan Drew atas kematian Sophia. Menurut Mira, ini adalah kasus pembunuhan, sedangkan Drew menilai ini hanyalah kecelakaan biasa. Di lain tempat, terlihat seorang pria yang gelisah. Lalu, datang polisi yang menyuruhnya keluar karena terlihat membawa senjata api. Gun! Put your hands up! Dia bernama Dusty, lelaki yang terlihat ketika Sophia berorasi. Entah trauma atau apa, lelaki ini melawan dan membuat babak belur para polisi sampai akhirnya dia pun ditangkap. Ternyata, Dusty adalah seorang agen FBI yang ditugaskan untuk suatu hal. Di sini, Travis datang untuk membebaskannya. But to do that, you'll need to level with me. Di tengah jalan, ketika akan menuju kantor FBI, Amanda menyuruh ayahnya untuk menjaga Natalie di sekolah hingga Amanda datang. Sehingga, mau gak mau dia harus meninggalkan Dusty di mobil sendirian. Hey, sweetie. Singkat waktu, ketika selesai, Dusty sudah melarikan diri dengan truk sampah. Di kantor berita, perempuan seksoi bernama Pierre memberitahu kalau ada yang ingin berbicara dengan Mira lewat telepon, yaitu Dusty. Dia ingin bertemu langsung dengannya untuk membocorkan suatu hal kepada media. Sementara itu, Travis terus membuntuti-nya dengan susah payah. Hingga di suatu lokasi, Dusty tak sanggup lagi mengontrol mobilnya hingga terguling. Melihat Travis masih mengejarnya, dia lari menghampiri Mira yang telah berada di luar. Belum sempat bicara panjang,
dia menunda niatnya dan pergi menghindari Travis. Pada malam harinya, Travis memberitahu kaburnya Dusty kepada Gabriel. Dia juga meminta izin pensiun karena sudah saatnya untuk leha-leha dengan sang cucu. Mendengar ini, Gabriel pun tak menyetujuinya. Tapi, dia berjanji jika Travis berhasil membawa Dusty, dia akan memberi tugas yang santai agar bisa menghabiskan waktu dengan cucunya. Setelah bertemu dengan si bos, Travis pergi ke rumah Mira untuk memberitahu kalau Dusty adalah buronan. Kemudian, Travis memberi kartu nama agar menghubunginya jika ada kabar dari Dusty. Sementara itu, Gabriel menyuruh 2 agen lain yang ditugaskan untuk membunuh Dusty. Tak asing dengan wajahnya, ternyata mereka adalah agen yang membunuh Sofia juga. Benar saja, pada saat akan mengambil barang bukti yang dia simpan, kedua agen tersebut mendatangi rumahnya. Setelah terjadi kejar-kejaran, Dusty berhasil melarikan diri lewat belakang rumah. Ketika esok harinya, Dusty menelpon Mira untuk ketemuan di suatu tempat. Tapi tanpa disadari Mira, Travis mengikutinya dari belakang. Hingga di sebuah museum, Travis melihat Dusty sedang berbicara dengan Mira. Begitu mengetahui sedang dipantau, Dusty melarikan diri hingga dihadang pihak keamanan. Pada saat akan memanjat pagar, Travis berhasil menjatuhkan dan terjadilah baku hantam. Karena Dusty lebih muda, dia berhasil mengalahkan Travis. Di sini, Dusty memberitahu kalau Gabriel telah membunuh orang yang tak bersalah. Dia juga akan berhenti dari FBI dan membocorkan kejahatan itu kepada media. Tapi, begitu akan pergi, dia ditembak oleh agen suruhan Gabriel. Travis yang belum paham maksud pembicaraan Dusty bertanya kepada Mira tentang apa yang mereka obrolkan. Singkat waktu, Travis mengajak Mira ngopi untuk mengetahui apa yang diobrolkan Dusty. Ternyata, Dusty adalah seorang agen yang ditugaskan melakukan operasi Unity, yaitu membunuh orang-orang yang tak bersalah karena menentang pemerintah. Dusty meminta Mira agar kebusukan FBI diungkap ke media supaya tak ada lagi korban. Setelah mengetahui hal itu, Travis datang ke kediaman Gabriel untuk menanyakan hal ini. Tapi Travis malah diusir dan menganggap dirinya itu hanya sebagai anak buahnya saja. Karena kesal, Travis memutuskan berhenti dari pekerjaannya mulai detik ini. Di lain tempat, Mira diberitahu temannya kalau berita miliknya mengenai Dusty telah dicolong oleh Drew. Dia pun mendatangi temannya itu dan memaki-maki. Singkat waktu, sepulang kerja Drew mengirimi pesan suara untuk meminta maaf kepada Mira tentang penyesalannya. Tapi dia menyadari kalau di belakangnya sebuah mobil SUV membuntuti dan terjadi kejar-kejaran. Hingga di suatu lokasi, Drew menabrak pengendara lain yang ada di depannya. Kedua agen suruhan Gabriel langsung turun dan membakar mobil mereka agar seolah-olah hanya sebuah kecelakaan saja. Setelah mengetahui kematian Drew, Mira menduga bahwa ada hubungannya dengan berita mengenai Dusty yang Drew publikasikan. Jangan-jangan pelaku dari kematian Sofia, Dusty, dan Drew adalah orang yang sama. Di tempat lain, Travis berusaha menghubungi Amanda berkali-kali. Karena tak ada jawaban, dia ke rumah anaknya dan mendapati CCTV di rumah Amanda telah dirusak. Dia pun menghubungi tempat kerja Amanda dan mengunjungi sekolah Natalie untuk menanyakan keberadaannya. Namun, mereka semua tak tahu kemana Amanda dan Natalie pindah. Merasa ini pekerjaan Gabriel, ketika esok pagi Travis datang dengan marah ke kediaman Gabriel. Di sini, Gabriel menyangkal tuduhan Travis dan malah mengajaknya bekerja kembali. Pada malam harinya, Mira mengajak bertemu untuk bekerja sama membongkar perbuatan Gabriel lewat media. Travis pun menyetujuinya
dan akan merampas barang bukti mengenai operasi Unity yang kemungkinan berada di brankas pribadi milik Gabriel. Kemudian, dia pulang ke rumah untuk mengambil senjata. Tapi ketika akan pergi, Travis melihat mobil agen terparkir di depan rumahnya. Setelah melihat para agen yang telah menyusup rumahnya, Travis meledakkan mobil mereka, lalu pergi. Singkat waktu, dia telah sampai di kediaman Gabriel dan mengancam agar menyerahkan memori penting yang ada di brankasnya. Tapi ketika lengah, Gabriel melarikan diri menuju anak buah yang telah menunggu dengan senjata lengkap. Melihat mereka, Travis memasang jebakan dengan membanjiri dapur dan mematikan lampu seluruh rumah. Ketika para agen masuk, dia dapat melumpuhkan satu persatu dengan mudah. Karena dua agen ini tak mati-mati, Travis pun menyetrumnya. Pada saat esok pagi, Travis bersembunyi di sebuah motel bersama Mira dan Pearl. Di sini, mereka baru mengetahui dari memori milik Gabriel kalau Dusty adalah agen yang menyamar menjadi pacar Sofia dan ditugaskan untuk membunuhnya. Tapi seiring berjalan waktu, Dusty tak tega membunuh dan setelah mengetahui kematian Sofia, dia memutuskan untuk membongkar semuanya. Singkat waktu, sepulang kerja Gabriel menaiki mobilnya. Tapi ternyata, yang menyetir bukan supirnya melainkan Travis. Di sini, dia memberitahu bahwa media akan memberitahu mengenai operasi busuknya. Travis pun mengancam agar mengakui perbuatannya. Tapi dia berhasil keluar. Lalu terjadi tembak-menembak dan tentu saja dimenangkan oleh Travis. Hingga pada akhirnya, Mira menerbitkan berita mengenai kejahatan Gabriel dan namanya pun melejit di mata netizen. Sedangkan Travis yang telah menemukan keluarganya berhasil mewujudkan keinginannya untuk menghabiskan masa tua bersama cucunya. Lalu film pun berakhir. Pesan yang didapat dari film ini adalah, jika menjadi pemimpin, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena yang dititipkan kepada kita hanyalah sementara. Yeslah, jangan lupa follow Instagram gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.